Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwandi Rahman, SKMMKes. Yang saya hormati Ibu Meli Handayani, SKMMKes. Dan yang saya hormati Ibu Samsiana, SKMMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian. Izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Saputri dengan NIM 220304501112. Prodi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Adapun pembahasan yang terdapat dalam bab 1 pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Belakangnya, pelayanan kesehatan diartikan sebagai upaya individu atau kelompok dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencangkup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu untuk memenuhi harapan pasien dan membangun kepercayaan masyarakat. Masalah yang ditemukan di Puskesmas Kasih-Kasih, data keluhan 2019 menunjukkan bahwa pasien mengeluhkan perilaku petugas yang kurang sopan, tidak ramah, dan kurang tangkap. Tetapi terdapat perbaikan pada tahun 2004, di mana tingkat kepuasan pasien meningkat menjadi rata-rata 87,22%, mencerminkan perbaikan pelayanan yang telah sesuai dengan indikator kepuasan. Dimensi mutu pelayanan berdasarkan teori Kotler 2019 terdapat 5 dimensi, yaitu kehandalan atau reliability, daya tangkap atau responsiveness, jaminan atau assurance, empati atau empati, dan bukti fisik atau tangibles. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Kasih-Kasih. Yang kedua, bagaimana pengaruh 5 dimensi kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien. Dan yang ketiga, dimensi kualitas pelayanan manakah yang paling dominan memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, tujuan umum untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Makassar, dan tujuan khususnya untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien di Puskesmas Kasih-Kasih berdasarkan 5 dimensi mutu pelayanan, yaitu kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Yang kedua, menganalisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Kasih-Kasih, mengkaji hubungan antara setiap dimensi mutu pelayanan, antara kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati, dan bukti fisik dengan tingkat kepuasan pasien, menentukan dimensi mutu pelayanan yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Kasih-Kasih. Manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi akademik dalam bidang manajemen pelayanan kesehatan, khususnya terkait hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien, menjadi referensi bagi peneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer. Yang kedua, manfaat praktisnya, untuk Puskesmas Kasih-Kasih memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan yang perlu diperbaiki dan dimensi mutu yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kepuasan pasien bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dasar pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, khususnya dalam wilayah kerja Kecamatan Rapocini. Bagi pasien, mendorongkan peningkatan mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien sehingga berdampak pada kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Adapun materi bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori, penelitian sebelumnya, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Adapun kajian teori yang akan dibahas yaitu faktor-faktor kepuasan pasien, aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien, indikator kepuasan pasien, dan mengukur tingkat kepuasan pasien. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri 2016 dan Wahyu 2019 menunjukkan bahwasannya kualitas pelayanan kesehatan sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Kerangka teorinya,
dapat dilihat di sini bahwasanya kepuasan pasien sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kepuasan pasien, aspek-aspek kepuasan pasien, indikator kepuasan pasien, dan mengukur tingkat kepuasan pasien. Adapun kerangka konsepnya, kepuasan pasien sangat dipengaruhi oleh kehandalan atau reliability, daya tangkap atau responsiveness, jaminan atau assurance, empati atau empati, dan bukti fisik atau tangibles. H0 itu tidak ada hubungan antara kepuasan pasien dengan kualitas layanan. H1 terdapat hubungan antara kepuasan pasien dengan kualitas layanan. Adapun materi dari bab 3 metode penelitian yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik analisis data, desain penelitian, dan populasi sampel. Adapun jenis penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian kuantitatif analitik untuk menganalisis hubungan antara variabel independen atau kualitas layanan kesehatan dengan variabel dependen tingkat kepuasan pasien. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Maret 2025 yang akan dilakukan di Puskesmas Kasih-Kasih. Populasi dari penelitian ini yaitu pasien yang pernah menerima layanan kesehatan di Puskesmas Kasih-Kasih, sedangkan pada sampelnya dipilih menggunakan metode purposive sampling yang mempertimbangkan pasien yang memenuhi kriteria inklusi, misalnya pasien yang telah menerima pelayanan dengan periode tertentu. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan data demografi responden dan distribusi jawaban dari kuesioner terkait kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien, menyajikan informasi seperti rata-rata frekuensi, persentase, dan standar deviasi untuk variabel-variabel penelitian. Yang kedua, analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen atau kualitas layanan dan variabel dependen kepuasan pasien menggunakan uji normalitas data, uji hipotesis, dan analisis multivariat. Baik, itulah hasil pemaparan dari proposal penelitian saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.